Jumat 7 November 2025, Jakarta dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan yang terjadi mengakibatkan puluhan siswa terluka dan 11 diantaranya mengalami gangguan penglihatan. Di lokasi kejadian ditemukan bom rakitan dan senjata. Namun belakangan diketahui benda mirip senjata tersebut adalah mainan. Apakah ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta adalah aksi terorisme atau bukan? Kita bahas bersama narasumber. Sudah bergabung pengamat intelijen Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, Mas. Pak Wawan, sekitar 1 jam lalu kepolisian sudah melakukan konferensi pers dan sudah ada satu terduga pelaku yang statusnya adalah pelajar. Kita akan bahas nanti, tapi kita ingin tanya dulu. Ada pengamat terorisme dan intelijen Universitas Indonesia Ridwan Habib yang menilai ledakan ini terjadi terindikasi sebagai aksi terorisme ya di siang tadi. Kemudian beberapa jam lalu Wamenko Polkam Ludwig Paulus juga menyatakan jika senjata yang ditemukan di lokasi adalah senjata mainan. Apapun motifnya, bagaimana dengan pendapat Anda Pak Wawan? Apakah ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta ini merupakan bentuk aksi terorisme atau bukan, Pak Wawan? Ya, kita lihat bahwa teror itu kan upaya untuk menimbulkan secara psikologis trauma, ketakutan, mencekam. Nah, ini kan sudah muncul. Sehingga aksi yang ada di SMA 72 ini sudah mengarah ke aksi teror. Dan kita sadari bahwa ini menjadi satu catatan bagi kita bahwa ada sasaran baru yaitu di sekolah. Oke. Meskipun ini berada di sebuah lingkup instalasi militer yang tentu harusnya lebih ditakuti, tapi dia mencoba untuk masuk dan masuk di kalangan-kalangan pelajar yang selama ini juga memang ada kalangan pelajar yang menjadi pelaku ya. Seperti dulu Dhani Dwi Permana yang dari Bogor itu yang juga terlibat di dalam peledakan di bom Kuningan yang notabene dia seorang pelajar di kelas 3 SMA. Di sekolah sih dia baik-baik saja, tapi pergaulan di luar ternyata ada yang mempengaruhi untuk berperilaku keras atau radikal itu. Oleh karenanya sekarang perlu ada upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap perilaku anak-anak yang karena target yang menjadi sasaran paling utama itu anak usia 17 sampai 24 tahun lah. Yang itu menjadi sasaran utama. Sehingga kalau kita lihat ada peristiwa ini menjadi sesuatu yang berulang, recycle of history yang juga pernah terjadi di kalangan pelajar di masa lalu. Dan apalagi dia juga menggunakan simbol-simbol senjata, meskipun ini senjata mainan, tapi tertulis nama pelaku teror di New Zealand dan juga di Kanada yang menyerang masjid. Oleh karenanya efek peniruan ini perlu diantisipasi. Pak Wawan, dalam kajian terorisme ini berkaca pada sejumlah peristiwa aksi teror yang ada begitu. Pola peledakan di lingkungan sekolah ini pertama kali terjadi ya. Berbeda dengan target para pelaku terorisme yang biasanya menargetkan tempat ibadah langsung, kantor polisi dan tempat umum lain. Apakah Anda melihat dalam hal ini terduga pelaku peledakan ini memang secara sengaja menargetkan murid sekolah begitu Pak Wawan? Ya, kalau di dalam teori penyerangan dan dunia aksi teror itu ada RAE ya, reguler, alternatif, dan emergensi. Sasaran reguler tentu sasaran utama dia kalau dia ingin melakukan penyerangan. Tapi kalau sasaran reguler tidak kena, maka dia mencoba menggarap sasaran alternatif. Dan ketika sasaran alternatif juga tidak mungkin kan misalnya, dia akan menyerang di sasaran emergensi dan itu bisa terjadi di mana saja. Oleh karenanya nanti pada saat pendalaman dari para terduga ini nanti akan ketahuan motifnya. Apakah itu memang dia menjadi sasaran reguler atau alternatif atau emergensi. Di sana tentu polisi punya cara untuk bagaimana menggali lebih jauh apa yang menjadi motif serta juga siapa yang ikut menjadi intelektual leader di balik ini. Karena dia tentu sudah melakukan pengamatan penggambaran sebelumnya. Demikian.
Pak Wawan, Wamenko Polhukam meminta publik tidak berspekulasi ya, apakah ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ini adalah aksi terorisme atau bukan. Lalu tersebar pula informasi ada dugaan pelaku peledakan adalah murid di sekolah tersebut begitu ya. Ada dugaan begitu, namun belum terkonfirmasi karena tadi dirilis juga tidak disebutkan oleh kepolisian. Yang menarik adalah tadi yang disebut oleh Pak Wawan, ada senjata mirip aslinya, ini senjata mainan yang disebut Wamenko Polhukam itu adalah ada sejumlah tulisan yang diantaranya nama-nama pelaku peledakan ya, bahkan di tingkat global begitu. Apakah ada indikasi sosoknya ini, sosok terduga pelaku ini memang terpengaruh dengan dunia terorisme, Pak Wawan? Ya, bisa saja itu terpengaruh karena kita nanti akan lihat di medsos dia itu apa yang dia baca. Karena itu sangat mempengaruhi pola pikir. Karena aksi teror sekarang sudah tidak lagi kayak dulu, di mana mereka ketemu untuk dipengaruhi. Dulu kan ada istilah usroh itu ya. Usroh itu kita ketemu dengan ya 4-5 orang gitu, untuk dicari secara detail gitu. Tapi sekarang ini bisa langsung lewat gadget-gadget di rumah masing-masing atau di kamar secara sendiri, atau juga lewat gadget dia secara langsung, dan bahkan bisa juga lakukan tanya jawab. Ya. Oleh karenanya kita ingin tahu bagaimana kehidupan sehari-hari dari terduga ini, apakah dia seorang introvert atau ekstrovert, kemudian apakah suka menyendiri, kemudian bacaannya apa saja, kemudian apa yang dilakukan di dalam praktek-praktek kesehariannya, kemudian kepada siapa saja dia sering bergaul. Ya. Dari situ tentu nanti akan terjejaki ya. Ya, apa yang menjadi background, motivasi, serta siapa yang mencuci otak, mempengaruhi sehingga dia berperilaku seperti ini. Demikian. Ya. Pak Wawan, tadi juga kepolisian juga Kapolri langsung melakukan konferensi pers di depan awak media menyebutkan terduga pelaku tadi menjalani operasi karena mengalami luka berat begitu ya. Dan terduga pelaku adalah pelajar, tapi identitasnya belum dirilis secara resmi siapa pelakunya dan kelas berapa begitu. Tapi apakah dalam penelitian soal terorisme atau kajian-kajian terorisme ini Anda melihat bahwa terduga pelaku ini ternyata mengalami luka berat begitu ya. Terorisme ini tidak aksi peledakan atau bom juga tidak serta-merta ini aksi bom bunuh diri atau bukan, karena dirinya terduga pelaku ikut terluka begitu ya. Apakah Anda melihat bahwa ada kemungkinan dalam sebuah aksi teror yang dilakukan oleh terduga pelaku ini ingin menyakiti orang lain dan juga menyakiti diri sendiri? Anda melihatnya seperti apa? Apakah dalam kajian terorisme hal seperti itu lumrah bahwa saya akan terluka bersama mereka? Begitu Pak Wawan. Ya, ada memang yang kalau bom bunuh diri memang dia ingin mati, ingin masuk surga menurut keyakinannya, bersama-sama melukai pihak-pihak lain yang dianggap keyakinannya berbeda, atau alirannya berbeda gitu. Kalau kita lihat, kita nggak tahu lah, karena nantinya akan didalami tentunya, dan setelah dia juga dalam kondisi bisa secara sadar bisa diinterogasi. Kalau sedang yang bersangkutan dalam posisi luka parah tentu belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi nantinya akan tampak dalam milieu kehidupan sehari-hari, keluarga, serta juga hubungan kekerabatan serta pertemanan, semuanya nanti akan satu persatu bisa dikuak. Dan ini menjadi kewajiban semua pihak, termasuk lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan kependidikan, karena ini tanggung jawab sosial ya. Karena anak-anak, terutama yang introvert, ya tentu saja harus ada yang mendekati supaya dia bisa lebih terbuka. Kalau ada yang terpengaruh ajaran-ajaran yang tidak tepat, bisa langsung dinetralisasi. Demikian. Ya, ini jadi pelajaran ya, terutama untuk para orang tua yang memiliki anak remaja, ini harus hati-hati dan awasi selalu apakah ada perubahan sikap atau pola pikir yang terjadi dalam anak Anda atau tidak begitu ya. Sampai tadi memang masih dalam pendalaman apakah terduga pelaku ledakan ini memang sengaja untuk istilahnya melakukan aksi yang akan lebih besar atau tidak, karena ada bom dengan cara merakit sendiri, ada bawa senjata mainan, ini juga yang kita juga bertanya-tanya begitu ya. Kita akan nantikan
bagaimana kesaksian atau pengakuan dari terduga pelaku dan kita akan menunggu rilis resmi dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Wawan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Wawan.